Kembali di Kompas Siang, Saudara. Seiring banyaknya kasus keracunan, Wakil Bupati Jemberana Gede Ngurah Patriana Krisna meminta pengelola SPPG di Kabupaten Jemberana untuk mengevaluasi kualitas makanan MBG. Selain itu, Wakil Bupati juga mendorong agar setiap dapur SPPG di Jemberana mengantongi sertifikat halal. Saat ini, di Kabupaten Jemberana, Bali, memiliki 15 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dari target 18 dapur yang akan melayani sebanyak 58.000 siswa se-Kabupaten Jemberana. Dengan banyaknya siswa penerima manfaat, pengelola dapur SPPG di Kabupaten Jemberana diharapkan terus dievaluasi agar kejadian keracunan siswa yang terjadi di sejumlah daerah tidak sampai terjadi di Kabupaten Jemberana. Kebersihan, pemilahan bahan baku, cara pengolahan hingga waktu penyajian makanan perlu diperhatikan agar makanan yang disajikan kepada siswa betul-betul makanan bergizi. Selain itu, setiap dapur SPPG di Kabupaten Jemberana diminta mengantongi sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai jaminan bahwa makanan yang dikeluarkan dari dapur SPPG aman untuk dikonsumsi oleh siswa penerima manfaat. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Jemberana usai menyerahkan sertifikat halal di salah satu dapur SPPG di Kecamatan Melaya. Terus evaluasi terus bersama teman-teman dari SPPG ini agar tetap bisa memperbaiki diri. Nah, sertifikasi halal ini juga bisa menjamin, dalam arti sertifikasi halal ini jangan kita berbicara tentang agama Muslim, terutama Islam. Jadi tentunya ini adalah merupakan standar pengolahan makanan. Jadi standarnya apa? Standar kebersihan, kesehatan, keamanan, kemudian layak konsumsi dan lain sebagainya. Saat ini, di Kabupaten Jemberana, dari 15 dapur SPPG yang ada, baru 2 dapur SPPG yang mengantongi sertifikat halal dari BPJPH. Selain diminta mengantongi sertifikat halal, pendampingan dan pengawasan dari ahli gizi di setiap dapur SPPG juga perlu lebih diperketat guna menghindari lolosnya makanan yang tidak layak konsumsi yang bisa membuat siswa selaku penerima manfaat MBG keracunan. Igede Ardika, Kompas TV, Jemberana, Bali. Untuk KLB keracunan massal MBG di Jawa Barat, kini seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi dievaluasi. Wajib sajikan makanan fresh dan menjaga sanitasi. Pemerintah juga bilang harus memiliki sertifikat layak higienis sanitasi. Lantas bagaimana proses pengolahan makanan paket MBG di Jakarta? Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan juru kamera Janivan Prapta dan dari SPPG Palmerah, Jakarta Barat. Setelah menggunakan alat pelindung seperti haircup, kemudian masker, saya akan mengajak Anda untuk menuju ke area produksi yang ada di SPPG Palmerah. Nah, saudara, ini merupakan ruang produksi atau dapur dari SPPG Palmerah yang ada di kawasan Jakarta Barat, di mana kalau Anda lihat aktivitasnya ini memang masih sedang berlangsung. Ada makanan yang sudah disiapkan, menunya, kemudian juga ada kompor-kompor yang digunakan untuk memasak makanannya untuk dikirim hari ini juga. Dan saudara, untuk mengetahui seperti apa prosesnya, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kepala SPPG Palmerah, Bapak Saiful Arifin. Selamat siang. Iya, selamat siang. Oke. Pak Saiful, ini kalau bisa dijelaskan prosesnya sebetulnya untuk satu menu MBG atau satu paket MBG, ini apa yang dilakukan terlebih dahulu? Oke, kita di sini tuh dari mulai persiapan itu memang harus CCP-nya itu memang harus kita jaga, itu yang harus jadi hal penting ya untuk mendapatkan bahan yang baik, bahan yang layak untuk diproduksi. Kita dari supplier itu sebelum diterima ke sini kita memang harus ada penjaga untuk mengecek kelayakan bahan baku itu. Jadi apabila tidak sesuai dengan permintaan kita, dengan yang kita inginkan, itu biasanya kita lakukan reject di hari itu,
dan meminta pergantian yang baru. Ya. Ini memang setiap hari, kalau ini dikirimkan berapa gelombang atau berapa kali kirim ke sekolah? Oke, kita di sini tuh kirimnya 2 gelombang, Kak. Memang di pagi itu di jam 6:30 tuh kita ngirim gelombang 1 itu untuk siswa-siswa yang kelas 1 sampai kelas 3 itu. Begitu juga dengan TK itu, Kak. Itu sih. Nah, terus kemudian kalau untuk memasaknya, sambil kita lihat tungku pemasakannya atau wajan pemasakannya, ini memang makanannya selalu dimasak di jam berapa, Pak? Dan targetnya selesai di jam berapa? Oke, kita itu masak memang di jam 2 dini hari kita sudah mulai masak. Di mana semua relawan itu memang saya perintah dan briefing lah ya untuk menggunakan APD yang sudah ditentukan. 3.700 siswa yang menerima paket MBG, berapa jam sih Pak waktu yang ditempuh untuk kemudian paketnya jadi di SPPG dan sampai ke sekolah itu berapa jam? Oh, biasa kita paketnya jadi itu dari kita sistemnya itu dari masak, pendinginan itu sama pemeriksaan itu memang berjalan bersamaan, Kak. Jadi kita itu biasanya ompreng-ompreng yang sudah di packing itu, yang sudah jadi dulu itu kita berikan terlebih dahulu di gelombang pertama gitu. Kita memang selalu menerapkan sistem FIFO, first in first out gitu, Kak. Di sini memang kita ada ayam, ada buahnya juga stroberi dan juga protein nabatinya itu ada tahu dan juga sayuran juga ada capcay ya, tuh. Ya. Nah, di sini kita memang kebetulan hari ini menggunakan mie untuk karbohidratnya itu, Kak. Ya. SPPG Palmerah sejauh ini ada keluhan nggak dari pihak sekolah? Oh, kalau keluhan sih kita masalah keluhan itu paling keluhan tentang selera sih, Kak. Masalah mereka tidak doyan ikan, tidak doyan tempe atau tahu, itu aja sih, Kak. Untuk selebihnya tidak ada keluhan lain selain itu ya. Makanan kurang fresh atau yang lain-lain tidak ada keluhan? Oh, tidak ada, Kak. Syukur alhamdulillah tidak ada. Itu kita sini memang sudah hampir 1 tahun tidak ada keluhan seperti itu. Oke, kalau bicara soal sertifikasi ini sudah diproses ya, Pak? Ya memang di sini untuk sertifikasi itu memang lagi tahap proses gitu, Kak. Oke. Baik, terima kasih Pak Saiful Arifin sudah menjelaskan secara lengkap kepada Kompas TV. Kami punya kesempatan untuk melihat secara langsung proses produksi dari paket-paket makan bergizi gratis yang nanti akan diberikan kepada masyarakat. Saudara, tentu yang menjadi catatan karena di beberapa wilayah di luar sana terjadi keracunan, ada makanan yang tidak fresh. Hal ini tentu harus dievaluasi. Salah satu caranya adalah menjaga kebersihan, sanitasi dipastikan aman, dan makanan ini dimasak dengan waktu yang berdekatan saat akan diberikan kepada anak-anak. Niputu Trisnanda, Jennifer Prapta, Kompas TV, Jakarta. Program makan bergizi gratis menuai insiden tragis. Ribuan siswa-siswi dalam waktu yang berdekatan keracunan. Kualitas bahan baku, kebersihan dapur, proses memasak, hingga pengemasan dan distribusi kini dievaluasi. Publik mendesak investigasi menyeluruh program MBG. Simak liputan Dipo Investigasi berikutnya. Saudara, saya dapat informasi bahwa ada lagi murid yang kemudian keracunan makan MBG. Saya akan coba langsung mengikuti ambulan untuk kemudian menjemput murid tersebut, saudara. Ini masih ada lagi? Masih ada lagi. Jumlahnya? Jumlahnya kurang lebih dari MA itu hampir 70 orang. Yang dirasa lemas, sekarang pusing, kata dokter udah membaik, tapi di rumah nggak kuat jalan, kambuh lagi. Ya sok, Kak, kalau udah bisa buka matanya, dibuka matanya ya, nanti saya kesini lagi ya. Kemarin sih makan itu aja, Bu, stroberinya aja, sayuran. Apa yang terjadi? Kejang-kejang. MBG-nya harusnya dimakan sama ibu hamilnya, tapi dimakan oleh suaminya. Ini baru kasus pertama yang ini saya kasus dapat. pertama? Ya. Ya, ini ruang gudang basahnya. Oh, pendinginan? Iya. Kulkasnya ada 2 ya, Pak ya? Iya. Saya izin buka ya, Pak ya? Iya, boleh. Toko ini udah lama ya?
bekas-bekas air seperti ini memang bekas pemakaian aja ya? Itu mah emang apa susah gitu. Sulit ya Pak ya? Sulit dilapnya juga. Tapi dipastikan semuanya bersih ya Pak ya? Makanan yang diproduksi di SPPG Cijabu ini dikirim sudah sesuai dengan waktunya, tapi ketika dikonsumsi kemudian berujung keracunan. Indikasi pertama itu ada menemukan bulu ayam. Ini masak nasi di sini. Boleh ya, saya lihat ya. Ini nasinya ya? Iya. Boleh saya cium ya? Boleh. Pasti ada problem di bahan makanan. Siap. Clear kan? Ya. Saya nggak mau terima daging ini, udah nggak layak ini. 3 hari. Karena sudah tidak segar ayam. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Ini kami sangat sesalkan dan prihatin dengan kejadian itu. Atas nama Badan Uji Nasional tentu saja saya minta maaf kepada penerima manfaat atas kejadian tersebut. Bagaimana bisa SPPG yang belum tersertifikasi ini sudah beroperasi, Pak? Saya Nipu Nurbahagia. Saya menelusuri, mencari bukti. Anda bisa menyaksikan tayangan selengkapnya dalam program Dipo Investigasi setiap hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Usai jeda, Saudara, Kabupaten Karo, Sumatera Utara tidak hanya dikenal sebagai sentra produksi buah dan sayur, namun juga bunga segar. Informasinya setelah jeda hanya di Kompas ya. PLN mendukung pertumbuhan usaha petani kopi Kopsi Batui melalui berbagai bantuan nyata seperti penyediaan bibit unggul, mesin grader, alat ukur kadar air kopi, sertifikasi mutu, pelatihan lanjutan, hingga penambahan instalasi listrik. Langkah ini menjadi bukti bahwa peran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan terang, tetapi juga menyalakan harapan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. PLN memberikan persembahan terbaik bagi masyarakat melalui penanaman 7.000 bibit mangrove di Kabupaten Jeneponto. Melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan komunitas, PLN UIP Sulawesi berharap program penanaman mangrove ini dapat menjadi langkah awal menuju kawasan pesisir Jeneponto yang lebih tangguh, hijau, dan berdaya saing secara lingkungan dan sosial. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan kepada kelompok tani Kopsi Batui yang mengelola kebun kopi di bawah jaringan transmisi 150 kafe di sekitar proyek pembangunan PLTMG Luwu berkapasitas 40 MW. Bantuan berupa bibit dan mesin oleh PLN UIP Sulawesi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi kerja dan peningkatan kuantitas produksi kopi. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui penanaman 7.000 bibit mangrove jenis Avicennia di lahan seluas 2,7 hektar di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Program ini merupakan upaya PLN dalam mencegah dampak abrasi dan mendukung keanekaragaman hayati, terutama flora dan fauna pesisir.